Selamat datang di video profil perkembangan kependudukan Kota Madiun tahun 2025. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu daerah. Perubahan jumlah, persebaran, serta karakteristik penduduk mencerminkan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemahaman terhadap perkembangan kependudukan, pemerintah Kota Madiun dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Video ini menyajikan berbagai data kependudukan Kota Madiun dalam bentuk tabel dan grafik yang mudah dipahami. Melalui visualisasi tersebut, kita dapat melihat gambaran mengenai pertumbuhan penduduk, pola persebaran, serta berbagai indikator demografi yang mempengaruhi perkembangan daerah. Profil perkembangan kependudukan Kota Madiun tahun 2025 memberikan gambaran umum mengenai kondisi kependudukan yang meliputi kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Data yang disajikan bersumber dari data konsolidasi bersih semester 2 tahun 2025, data layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, serta berbagai data pendukung dari perangkat daerah terkait. Penduduk adalah seluruh individu yang berdomisili di wilayah NKRI. Data jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan digunakan sebagai dasar perencanaan layanan dasar di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Madiun tercatat sebanyak 200.653 jiwa, terdiri dari 98.485 jiwa laki-laki atau 49,08%, dan 102.168 jiwa perempuan atau 50,92%. Komposisi penduduk menunjukkan jumlah perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan wilayah, penduduk terbesar berada di Kecamatan Taman sebesar 42,52%. Disusul Kecamatan Manguharjo 29,76% dan Kecamatan Kartoharjo 27,72%. Sebaran ini menunjukkan distribusi penduduk antar kecamatan di Kota Madiun masih belum rata. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang digunakan untuk melihat tingkat konsentrasi penduduk sebagai dasar perencanaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk Kota Madiun tercatat sebesar 5.558 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Taman menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi, yaitu 6.993 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Manguharjo memiliki kepadatan terendah sebesar 4.785 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Kartoharjo memiliki kepadatan sebesar 4.871 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan ini menunjukkan distribusi penduduk di Kota Madiun belum merata dan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Indikator ini digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan layanan dan infrastruktur di Kota Madiun tahun 2025. Laju pertumbuhan penduduk Kota Madiun tahun 2025 tercatat sebesar minus 0,54%, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh kecamatan mengalami pertumbuhan negatif, dengan penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Manguharjo sebesar minus 1,03%. Sedangkan penurunan terkecil berada di Kecamatan Taman sebesar minus 0,15%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh faktor migrasi maupun selisih angka kelahiran dan kematian, serta menjadi perhatian dalam perencanaan layanan dasar dan pembangunan wilayah. Keluarga merupakan sekelompok orang dalam satu rumah tangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam jumlah keluarga dan rata-rata anggota keluarga digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan struktur rumah tangga. Pada tahun 2025, jumlah keluarga di Kota Madiun tercatat sebanyak 74.083 keluarga. Kecamatan Taman menjadi wilayah dengan jumlah keluarga terbanyak, yaitu 30.998 keluarga. Sedangkan Kecamatan Kartoharjo memiliki jumlah keluarga paling sedikit, sebanyak 20.532 keluarga. Rata-rata anggota keluarga di Kota Madiun sebesar 2,71 jiwa per keluarga. Sedangkan kisaran antar kecamatan yang relatif seragam, yaitu antara 2,65 hingga 2,75 jiwa per keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur keluarga di Kota Madiun cenderung homogen dan didominasi oleh keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga yang relatif kecil.
Status hubungan dengan kepala keluarga menunjukkan kedudukan anggota rumah tangga terhadap kepala keluarga. Data ini digunakan untuk menggambarkan komposisi keluarga dan pola hubungan dalam rumah tangga. Pada tahun 2025, komposisi penduduk Kota Madiun menurut status hubungan dengan kepala keluarga didominasi oleh status anak sebesar 38,13%, disusul kepala keluarga sebesar 36,92%, dan istri sebesar 21,94%. Sementara itu, status hubungan lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur rumah tangga di Kota Madiun didominasi oleh keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, istri, dan anak, sebagaimana umum dijumpai di wilayah perkotaan. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap peluang kerja, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi di Kota Madiun pada tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi bersih semester 2 tahun 2025, mayoritas penduduk Kota Madiun berpendidikan SLTA atau sederajat sebesar 37,27%. Selanjutnya, penduduk dengan pendidikan tidak atau belum sekolah mencapai 14,67%. Sedangkan lulusan diploma 4 atau strata 1 sebesar 12,03%. Secara keseluruhan, penduduk dengan pendidikan tinggi diploma 1 ke atas mencapai 16,61% dari total penduduk. Komposisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Madiun masih didominasi pendidikan menengah. Namun, juga menunjukkan adanya keragaman tingkat pendidikan yang menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagian ini menyajikan komposisi penduduk menurut agama per kecamatan di Kota Madiun tahun 2025 sebagai gambaran keberagaman masyarakat serta dasar perencanaan fasilitas dan kegiatan keagamaan. Pada tahun 2025, mayoritas penduduk Kota Madiun beragama Islam sebanyak 91,7%, diikuti Kristen 5,27% dan Katolik 2,68%. Sementara itu, pemeluk agama lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil. Sebaran penduduk beragama Islam juga relatif merata di seluruh kecamatan, dengan perbedaan proporsi yang tidak terlalu mencolok. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Madiun didominasi oleh satu agama, namun tetap mencerminkan keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Bagian ini menyajikan jumlah penduduk penyandang disabilitas menurut jenis disabilitas di Kota Madiun tahun 2025, sebagai gambaran kondisi disabilitas serta dasar perencanaan pelayanan, kebijakan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, penyandang disabilitas di Kota Madiun didominasi oleh disabilitas mental atau jiwa sebesar 48,36%. Selanjutnya, disabilitas fisik tercatat sebesar 14,93%, dan disabilitas rungu atau wicara sebesar 13,7%. Berdasarkan wilayah, jumlah penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo. Sebaran yang relatif merata antar kecamatan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun, sehingga diperlukan perhatian dalam perencanaan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Status perkawinan merupakan indikator kependudukan yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat berdasarkan keadaan perkawinan serta dinamika kehidupan keluarga di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, mayoritas penduduk Kota Madiun berstatus kawin sebanyak 91.978 jiwa. Diikuti belum kawin sebanyak 86.561 jiwa. Sementara itu, penduduk berstatus cerai mati tercatat sebanyak 15.628 jiwa dan cerai hidup sebanyak 6.486 jiwa. Kecamatan Taman mencatat jumlah tertinggi pada seluruh kategori status perkawinan. Komposisi ini menunjukkan bahwa penduduk berstatus kawin masih mendominasi, meskipun jumlah penduduk yang belum kawin juga cukup besar dalam struktur kependudukan Kota Madiun. Angka kelahiran berdasarkan jumlah ibu menggambarkan perbandingan antara jumlah kelahiran dengan jumlah ibu dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk melihat intensitas kelahiran dan proporsi ibu yang mengalami kelahiran di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka kelahiran berdasarkan jumlah ibu di Kota Madiun tercatat sebesar 944,44 kelahiran per 1000 ibu,
yang menunjukkan bahwa sebagian besar ibu dalam kelompok yang diamati mengalami kelahiran pada tahun tersebut. Berdasarkan wilayah, angka tertinggi berada di Kecamatan Manguharjo, diikuti Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Perbedaan antar kecamatan relatif tidak terlalu besar, sehingga tingkat kelahiran di masing-masing wilayah cenderung serupa. Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan jumlah anak usia di bawah 5 tahun dengan perempuan usia 15 hingga 49 tahun. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesuburan penduduk di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, rasio anak dan perempuan di Kota Madiun tercatat sebesar 19,19, yang berarti terdapat sekitar 19 anak usia di bawah 5 tahun untuk setiap 100 perempuan usia 15 hingga 49 tahun. Berdasarkan wilayah, rasio tertinggi berada di Kecamatan Manguharjo, diikuti Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Perbedaan nilai antar kecamatan relatif kecil, sehingga menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur yang cenderung serupa di seluruh wilayah Kota Madiun. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0 hingga 11 bulan per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka kematian bayi di Kota Madiun tercatat sebesar 3,7 per 1000 kelahiran hidup, yang berarti terdapat sekitar 3 hingga 4 kematian bayi pada setiap 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan wilayah, angka tertinggi berada di Kecamatan Taman, diikuti Kecamatan Manguharjo, sedangkan Kecamatan Kartoharjo tidak mencatat adanya kematian bayi pada tahun tersebut. Perbedaan antar kecamatan menunjukkan adanya variasi kasus kematian bayi, meskipun jumlahnya relatif kecil. Angka kematian bayi neonatal menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0 hingga 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan bayi baru lahir serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka kematian bayi neonatal di Kota Madiun tercatat sebesar 3,33 per 1000 kelahiran hidup, yang berarti terdapat sekitar 3 kematian bayi usia 0 hingga 28 hari pada setiap 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan wilayah, angka tertinggi berada di Kecamatan Taman, diikuti Kecamatan Manguharjo, sedangkan Kecamatan Kartoharjo tidak mencatat kasus kematian neonatal. Secara umum, angka kematian neonatal di Kota Madiun tergolong relatif rendah, namun tetap menjadi perhatian dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian bayi post-neonatal menunjukkan jumlah kematian bayi usia 29 hari hingga 11 bulan per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan bayi serta mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka kematian bayi post-neonatal di Kota Madiun tercatat sebesar 0,37 per 1000 kelahiran hidup, yang menunjukkan tingkat kematian bayi usia 29 hari hingga 11 bulan tergolong sangat rendah. Kasus kematian post-neonatal hanya tercatat di Kecamatan Taman, sedangkan Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo tidak mencatat kasus pada periode tersebut. Secara umum, kondisi ini menunjukkan kesehatan bayi setelah masa neonatal di Kota Madiun relatif baik. Meskipun begitu, tetap memerlukan perhatian dan pemeliharaan kesehatan secara berkelanjutan. Angka kematian anak menunjukkan jumlah kematian anak usia 12 hingga 59 bulan per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan dan kelangsungan hidup anak di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka kematian anak usia 12 hingga 59 bulan di Kota Madiun tercatat sebesar 0,37 per 1000 kelahiran hidup, yang menunjukkan tingkat kematian anak tergolong sangat rendah. Kasus kematian anak hanya tercatat di Kecamatan Kartoharjo, sedangkan Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman tidak mencatat kasus pada tahun tersebut. Secara umum, kondisi ini menunjukkan kesehatan anak usia 12 hingga 59 bulan di Kota Madiun relatif baik, meskipun tetap memerlukan upaya pemeliharaan kesehatan secara berkelanjutan. Angka kematian balita merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan lingkungan.
Pada tahun 2025, angka kematian balita usia 0 hingga 59 bulan di Kota Madiun tercatat sebesar 4,07 per 1000 kelahiran hidup, atau sekitar 4 kematian balita pada setiap 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan wilayah, angka tertinggi berada di Kecamatan Taman, diikuti Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo. Perbedaan antar kecamatan menunjukkan adanya variasi tingkat kematian balita. Secara umum, angka kematian balita di Kota Madiun tergolong relatif rendah, namun tetap memerlukan perhatian dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu menunjukkan jumlah kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan ibu dan pelayanan kesehatan maternal di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, Kota Madiun tidak mencatat kasus kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, maupun nifas di seluruh kecamatan. Kondisi ini menunjukkan tidak ditemukannya kejadian kematian ibu pada periode pelaporan tahun 2025. Meskipun demikian, upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Angka partisipasi kasar atau APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka partisipasi kasar Kota Madiun pada seluruh jenjang pendidikan berada di atas 100%, yaitu 127,67 pada jenjang TK atau RA atau PAUD, 115,39 pada SD atau MI atau paket A, dan 117,51 pada SMP atau MTS atau paket B. Nilai APK yang melebihi 100% menunjukkan adanya peserta didik di luar usia sekolah maupun dari luar wilayah. Secara umum, capaian ini mengindikasikan tingginya partisipasi pendidikan serta akses layanan pendidikan yang cukup baik di Kota Madiun. Angka partisipasi murni atau APM menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang usianya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan ketepatan usia peserta didik dan efektivitas layanan pendidikan di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, angka partisipasi murni di Kota Madiun menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang relatif tinggi pada seluruh jenjang. APM jenjang TK atau RA atau PAUD tercatat sebesar 95,39. Sedangkan jenjang SD atau MI atau paket A dan SMP atau MTS atau paket B masing-masing sebesar 110,51 dan 106,11. Nilai yang melebihi 100 menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah peserta didik dan kelompok usia ideal yang dapat dipengaruhi oleh keterlambatan masuk sekolah, pengulangan kelas, maupun mobilitas peserta didik antar wilayah. Secara umum, capaian ini mengindikasikan tingginya partisipasi pendidikan di Kota Madiun. Angka penduduk putus sekolah menunjukkan jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dan menggambarkan kondisi akses pendidikan, sosial, ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia di Kota Madiun. Berdasarkan data tahun 2025, tidak tercatat penduduk yang putus sekolah pada jenjang TK atau RA atau PAUD, SD atau MI atau paket A, maupun SMP atau MTS atau paket B di Kota Madiun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah pertama relatif terjaga. Namun demikian, hasil ini perlu dicermati karena nilai 0 dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pelaporan atau perbedaan metode pendataan, sehingga belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Secara umum, capaian ini menunjukkan akses dan keberlanjutan pendidikan di Kota Madiun relatif baik, dengan tetap diperlukan peningkatan kualitas data pendidikan. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan belum bekerja mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah, termasuk tingkat partisipasi ekonomi serta potensi pengangguran. Data ini menjadi dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, penduduk Kota Madiun yang bekerja tercatat sebanyak 89.668 orang, atau 44,69%. Sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 110.972 orang atau 55,31%. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan perempuan.
sementara perempuan lebih dominan pada kelompok yang tidak bekerja. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi partisipasi kerja menurut gender yang dipengaruhi oleh peran rumah tangga, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Perlu dicatat bahwa kategori tidak bekerja juga mencakup pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum bekerja namun sedang mencari atau mempersiapkan pekerjaan. Pada tahun 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Madiun tercatat sebesar 71,23%. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 80,39% lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 62,59%, yang menunjukkan partisipasi ekonomi laki-laki masih lebih besar. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,29%, dengan TPT perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan partisipasi dan pengangguran menurut jenis kelamin, yang mencerminkan perbedaan akses dan peluang dalam pasar kerja. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS adalah kelompok penduduk yang membutuhkan penanganan khusus, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan anak terlantar. Data PPKS digunakan sebagai dasar perencanaan program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran. Pada tahun 2025, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Madiun tercatat sebanyak 20.635 jiwa, terdiri dari 12.350 laki-laki dan 8.285 perempuan. Kelompok PPKS didominasi oleh keluarga fakir miskin sebanyak 18.429 jiwa, menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi isu utama. Selain itu, terdapat lansia terlantar serta penyandang disabilitas dan penyakit kronis sebagai kelompok rentan yang juga memerlukan perhatian. Secara umum, struktur PPKS di Kota Madiun masih didominasi oleh fakir miskin, dengan sekelompok rentan lainnya dalam proporsi lebih kecil. Penyandang disabilitas adalah penduduk dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang memengaruhi aktivitas sosial. Data ini digunakan untuk mendukung perencanaan kebijakan yang menjamin kesetaraan akses dan partisipasi di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah penyandang disabilitas di Kota Madiun tercatat sebanyak 730 jiwa atau 0,36% dari total penduduk. Berdasarkan wilayah, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Taman, diikuti Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo, dengan perbedaan proporsi yang relatif kecil antar kecamatan. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, penyandang disabilitas tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Data ini menjadi dasar penting dalam penyediaan layanan yang inklusif serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Akses layanan kesehatan bagi penduduk berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dari perlindungan sosial. Data penduduk miskin digunakan sebagai dasar perencanaan program dan penetapan penerima jaminan kesehatan di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin penerima jaminan kesehatan atau PBI di Kota Madiun tercatat sebanyak 29.448 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 18.429 jiwa. Hal ini menunjukkan cakupan penerima PBI mencapai 159,79% terhadap jumlah penduduk miskin. Cakupan yang melebihi 100% dapat dipengaruhi oleh perbedaan periode pemutakhiran data, kriteria pendataan, maupun cakupan sasaran program yang lebih luas. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan telah menjangkau masyarakat dalam jumlah yang relatif besar. Angka migrasi masuk menunjukkan jumlah penduduk yang datang dan menetap di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan dinamika kependudukan serta daya tarik wilayah di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah migrasi masuk ke Kota Madiun tercatat
tercatat sebanyak 3.822 jiwa dengan angka migrasi masuk sebesar 19,05 per 1.000 penduduk. Berdasarkan wilayah, Kecamatan Manguharjo memiliki angka migrasi masuk tertinggi, diikuti Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi intensitas migrasi antar kecamatan yang dipengaruhi oleh peluang ekonomi, ketersediaan fasilitas, dan aksesibilitas wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan kependudukan. Angka migrasi keluar menunjukkan jumlah penduduk yang pindah dari suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pola perpindahan penduduk serta dampaknya terhadap perkembangan wilayah di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah migrasi keluar dari Kota Madiun tercatat sebanyak 3.024 jiwa dengan angka migrasi keluar sebesar 15,07 per 1.000 penduduk. Berdasarkan wilayah, angka migrasi keluar tertinggi berada di Kecamatan Manguharjo, diikuti Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Perbedaan antar kecamatan relatif kecil, sehingga pola migrasi keluar cenderung merata di seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpindahan penduduk dipengaruhi oleh faktor umum yang tidak terpusat pada wilayah tertentu. Angka migrasi neto merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Nilai positif menunjukkan jumlah penduduk masuk lebih besar dibandingkan penduduk keluar di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, Kota Madiun mencatat angka migrasi neto sebesar 3,98 per 1.000 penduduk, yang menunjukkan jumlah penduduk masuk lebih besar dibandingkan penduduk keluar. Berdasarkan wilayah, angka migrasi neto tertinggi berada di Kecamatan Manguharjo, diikuti Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Madiun masih memiliki daya tarik sebagai tujuan migrasi, yang didukung oleh peluang ekonomi, lapangan pekerjaan, serta fasilitas dan layanan perkotaan. Kartu Keluarga atau KK merupakan dokumen resmi yang memuat data anggota dan susunan keluarga. Kepemilikan KK mencerminkan tertib administrasi kependudukan di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, kepemilikan kartu keluarga di Kota Madiun telah mencapai 100%, di mana seluruh kepala keluarga tercatat memiliki KK. Capaian ini terjadi merata di seluruh kecamatan, yaitu Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan telah menjangkau seluruh masyarakat dengan baik, serta mendukung akses terhadap berbagai layanan publik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL merupakan identitas resmi penduduk yang mencerminkan capaian layanan administrasi kependudukan serta kepatuhan penduduk dalam perekaman data di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, dari 156.572 penduduk wajib KTPL di Kota Madiun, sebanyak 153.151 jiwa telah memiliki KTPL dengan tingkat kepemilikan mencapai 97,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTPL telah terlayani dalam perekaman dan penertiban identitas. Berdasarkan wilayah, tingkat kepemilikan tertinggi berada di Kecamatan Kartoharjo, diikuti Kecamatan Taman dan Kecamatan Manguharjo. Secara umum, kepemilikan KTPL di Kota Madiun tergolong tinggi, meskipun masih diperlukan percepatan layanan untuk menjangkau seluruh penduduk wajib KTPL. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang mencatat identitas anak dan menjadi syarat penting dalam administrasi kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran mencerminkan cakupan layanan pencatatan sipil di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 hingga 18 tahun di Kota Madiun mencapai 99,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran telah menjangkau hampir seluruh anak di Kota Madiun. Berdasarkan wilayah, cakupan tertinggi berada di Kecamatan Taman, diikuti Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo, dengan perbedaan yang relatif kecil antar kecamatan. Secara umum, kondisi ini mencerminkan layanan pencatatan sipil yang sangat baik, meskipun masih diperlukan upaya untuk mencapai cakupan kepemilikan akta kelahiran secara menyeluruh.
setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan akta kematian sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan. Berikut disajikan data penerbitan akta kematian di Kota Madiun tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah penerbitan akta kematian di Kota Madiun tercatat sebanyak 3.084 akta. Kecamatan Taman mencatat jumlah penerbitan tertinggi, diikuti Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo. Berdasarkan jenis kelamin, penerbitan akta kematian pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pencatatan kematian telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Madiun sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan. Akta pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak merupakan dokumen yang menetapkan status hukum anak dalam keluarga serta menjamin perlindungan hak anak. Penerbitan dokumen ini mencerminkan tertib administrasi kependudukan di Kota Madiun tahun 2025. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penerbitan akta terkait penetapan status anak di Kota Madiun tercatat sebanyak 13 akta, terdiri dari 8 akta pengesahan anak dan 5 akta pengangkatan anak. Sedangkan akta pengakuan anak tidak tercatat penerbitannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pencatatan sipil terkait status anak telah tersedia dan dimanfaatkan masyarakat, meskipun jumlah penerbitannya masih relatif terbatas.